Halo semuanya, perkenalkan saya Novel Fahri Marif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap analisis laporan keuangan Bank BCA. Kita lanjut langsung saja ke table of contents. Di sini ada beberapa poin yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama ada rasio solvabilitas, yang kedua ada rasio aktivitas, yang ketiga ada rasio leverage keuangan, yang keempat ada rasio profitabilitas, dan yang terakhir ada rasio profitability. Kita lanjut ke poin yang pertama, yaitu adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah matriks utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya. Di sini ada dua poin, yaitu ada current ratio dan quick ratio. Current ratio terdapat aset lancar dibagi utang lancar. Aset lancar pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.031.349.999. Lalu ada utang lancar pada tahun 2020 yaitu 885.937.919 dibagi dengan hasil 1,16. Lanjut pada tahun 2021, aset lancar yang dimiliki perusahaan yaitu sebesar 1.183.599.837 dibagi utang lancar pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.773.758 dengan hasil yaitu 1,16. Kita lanjut ke quick ratio. Di sini ada quick asset dibagi utang lancar. Quick asset pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.031.349.990 dibagi dengan utang lancar pada tahun 2020 yaitu sebesar 885.537.919 dengan hasil yaitu sebesar 1,16. Lanjut pada tahun 2021, quick asset yang dimiliki perusahaan itu sebesar 1.183.599.837 dibagi utang lancar pada tahun 2021 yaitu 1.019.773.758 dengan hasil yaitu sebesar 1,16. Kita lanjut ke rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Di sini terdapat 3 poin, yaitu receivable turnover dan inventory turnover serta terdapat aset turnover. Di receivable turnover itu kita menemukan pendapatan dibagi utang. Pendapatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 86.407.189 dibagi piutang pada tahun 2020 yaitu sebesar 571.585.755 yaitu sebesar 0,15. Lanjut pada pendapatan pada tahun 2021 itu sebesar 87.990 dibagi piutang pada tahun 2021 yaitu sebesar 616.006.701 dengan hasil 0,14, yaitu di sini kita bisa menemukan pendapatannya itu di halaman 560 dan piutangnya itu terdapat di halaman 558 kalau tidak salah. Kita lanjut ke inventory turnover. Ini terdapat harga pokok penjualan serta dibagi dengan aset. Di sini kita tidak menemukan aset karena kita tidak punya persediaan, karena kita juga ini
adalah perusahaan jasa yang tidak krisis, artinya tidak memiliki persediaan. Oke, kita lanjut ke aset turnover, yaitu terdapat pendapatan serta dibagi dengan aset. Pendapatan pada tahun 2021 itu sebesar 86.407.189 dibagi aset pada tahun 2021. Pada tahun 2020, yaitu sebesar 1.570.570.296. Lalu pada tahun 2021 pendapatan itu sebesar 87.964.770 dan dibagi aset pada tahun 2021 itu sebesar 1.228.344.680, yaitu dengan hasil 0,07. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ada rasio leverage keuangan. Rasio leverage keuangan rasio leverage yaitu untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Di sini terdapat 3 poin, yaitu debt to asset ratio, debt to equity ratio, interest coverage. Yang pertama ada debt to asset ratio, terdapat utang dan dibagi dengan aset. Utang pada tahun 2020 itu sebesar 885.537.519 dibagi dengan aset pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.075.570.256 dengan hasil 0,82. Lanjut ke utang pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.019.773.758 dengan aset sebesar pada tahun 2021 asetnya itu sebesar 1.228.344.680 dengan hasil yaitu sebesar 0,18. Di sini ada debt to equity ratio, terdapat utang dibagi dengan ekuitas. Utang pada tahun 2020 yaitu sebesar 885.537.919 dibagi dengan ekuitas pada tahun 2020 yaitu 184.709 dengan hasil 4,79. Pada tahun 2021 kita memiliki utang yaitu sebesar 1.019.773.758 dibagi ekuitas pada tahun 2021 ya sebesar 202.848.934 dengan hasil 5,2. Lanjut ke poin 3 yaitu interest coverage, yaitu terdapat EBIT dan bunga. EBIT pada tahun 2020 itu sebesar 86.407.189 dibagi dengan bunga pada tahun 2020 yaitu sebesar 10.999.204 dengan hasil sebesar 7,88 juta. Dapat 7,88. Lalu EBIT pada tahun 2021 itu sebesar 87.964.770 dibagi bunga pada tahun 2021 itu sebesar 9.288.954 sebesar dengan hasil sebesar yaitu 9,47. Kita lanjut ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terdapat 3 poin, yaitu net profit margin, gross profit margin, return on asset. Yaitu kita poin pertama dulu, itu net profit margin, terdapat laba bersih dan pendapatan.
laba bersih pada tahun 2020 itu sebesar 31.030.451 dibagi pendapatan pada tahun 2020 itu sebesar 86.447.189.000 dengan hasil yaitu sebesar 0,36. Lanjut pada tahun 2021 memiliki laba bersih yaitu sebesar 31.867,65 juta dan pendapatan yaitu sebesar 87.964.770 dengan hasil yaitu sebesar 0,36. Kita poin yang kedua yaitu gross profit margin, yaitu terdapat EBIT dan pendapatan. EBIT dibagi pendapatan. Oke. EBIT pada tahun 2020 yaitu sebesar 86.407.189 dibagi pendapatan pada tahun 2020 yaitu 86.407.189.089 itu dengan hasil 1. $451 dibagi aset pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.075.570.256 dengan hasil yaitu 0,03. Lanjut, laba bersih pada tahun laba bersih pada tahun 2021 yaitu sebesar 31.867.065 dibagi aset pada tahun 2021 itu sebesar 1.228.344 1.228.344.680 dengan hasil yaitu sebesar 0,03. Lanjut, kita ada di rasio profitability. Rasio profitability itu ada 3 poin, ada return on equity, dividend payout ratio, retention ratio. Kita poin yang pertama yaitu adalah return on equity, terdapat laba bersih dibagi dengan ekuitas. Laba bersih pada tahun 2020 yaitu sebesar 31.036.451 dibagi dengan ekuitas pada tahun 2020 yaitu sebesar 184.714.709 dengan hasil yaitu sebesar 0,17. Laba bersih pada tahun 2021 yaitu sebesar 31.867.065 dibagi dengan ekuitas pada tahun 2021 yaitu sebesar 202.848.934 dengan hasil itu sebesar 0,16. Lalu yang B itu ada dividen. Dividennya itu sebesar dividen pada tahun 2020 yaitu sebesar 13.167.355.300.000 dan dibagi dengan laba bersih pada tahun 2020 yaitu sebesar 31.451.000 yaitu sebesar dengan hasil sebesar 0,42. Dividen pada tahun 2021 yaitu sebesar 13.067.155.300.000 rupiah dengan laba bersih pada tahun 2021 yaitu sebesar 31.867.665 rupiah dengan hasil dan dengan jumlah itu sebesar 0,41. Kita ke bagian C. Lanjut. Di sini terdapat laba ditahan dan laba bersih.
laba ditahan dibagi laba bersih pada tahun 2020 laba ditahan sebesar 160.539.695 dibagi laba bersih pada tahun 2020 itu sebesar 31.036.451 dengan hasil yaitu 5,17, serta laba ditahan pada tahun 2021 yaitu sebesar 179.580 121 dibagi laba bersih pada tahun 2021 yaitu sebesar 31.867.065 dengan jumlah dan hasil yaitu sebesar 5,63. Di sini kalau tidak salah laba bersihnya itu terdapat di halaman 561 dan laba ditahan itu terdapat di halaman 559. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan dan ketidaklengkapan presentasi saya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.